Selamat bertemu kembali di channel Colors of Life. Kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan Sekolah Eden, bagian kedua. Pendidikan yang bekerja. Adam dan Hawa mendapat tugas untuk merawat taman itu, mengusahakan dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 15. Walaupun pemilik alam semesta itu dapat memberikan segala sesuatu, mereka tidak boleh bermalas-malasan. Apakah pendidikan saat ini masih menerapkan para peserta didik untuk bekerja? Pekerjaan yang berguna ditetapkan untuk mereka sebagai suatu berkat untuk menguatkan tubuh, meluaskan pikiran, dan untuk mengembangkan tabiat. Sangat jelas ya, di sini ditekankan tentang berkat dari bekerja. Pertama, menguatkan tubuh, kedua, meluaskan pikiran, dan ketiga, mengembangkan tabiat. Buku alam yang membentangkan pelajaran-pelajarannya yang hidup di hadapan mereka menyediakan sumber yang tiada habis-habisnya dalam pengajaran dan kesukaan. Pada setiap lembaran daun di hutan dan batu di gunung, pada setiap bintang yang bersinar di bumi dan laut dan angkasa, tertulis nama Allah. Berapa seringkah kita mengajak peserta didik kita untuk belajar dari alam yang menyediakan sumber pelajaran yang tiada habis-habisnya, yang mengajarkan tentang Allah, si pencipta alam semesta. Baik dengan ciptaan yang hidup maupun yang tidak hidup, dengan daun dan bunga dan pohon, dan dengan setiap makhluk yang hidup, dari hewan raksasa di air sampai kepada bercak-bercak sinar matahari. Penghuni Eden mempelajarinya, menghimpun dari masing-masing rahasia kehidupannya. Kemuliaan Allah di langit, dunia yang tak terhitung dalam peredaran yang tertib, tentang melayangnya awan-awan, Ayub 37 ayat 16, rahasia cahaya dan suara, siang dan malam, semuanya menjadi bahan penyelidikan oleh murid-murid sekolah yang pertama di dunia. Sampai saat ini, alam terus menawarkan begitu banyak hal yang kita selidiki. Tetapi apakah kita masih menaruh perhatian pada pembelajaran dari alam? Undang-undang dan pekerjaan alam, serta prinsip-prinsip kebenaran besar yang memerintah semesta alam rohani, dibentangkan pada pikiran mereka oleh Khalik segala sesuatu, dalam terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 6. Kekuatan mental dan rohani mereka dikembangkan dan mereka menyadari kesenangan-kesenangan tertinggi akan keberadaan mereka. Jadi walaupun kita tidak belajar muka dengan muka bersama Allah, tapi dengan belajar tentang kemuliaan Allah melalui ciptaannya akan terus mengembangkan kekuatan mental dan kekuatan rohani. Karena berasal dari tangan Khalik, tidak hanya Taman Eden, tapi segenap bumi sangat indah. Tak ada cacat dosa atau bayangan maut yang menodai ciptaan yang indah itu. Kemuliaan Allah menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Habakuk 3 ayat 3, Ayub 38 ayat 7. Demikianlah bumi menjadi lencana yang pantas terhadap Dia yang berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6. Suatu pelajaran yang pantas bagi mereka yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Taman Eden adalah suatu gambaran mengenai apa yang Allah inginkan terjadi di segenap bumi, dan adalah maksudnya supaya sementara keluarga manusia semakin bertambah jumlahnya, mereka harus mendirikan rumah tangga dan sekolah yang lain yang serupa dengan apa yang telah diberikannya. Ternyata Allah menginginkan agar sekolah didirikan serupa dengan apa yang Ia telah berikan. Sekolah yang bagaimanakah itu?
Dengan demikian, pada suatu ketika kelak, segenap bumi akan dipenuhi dengan rumah tangga dan sekolah, di mana firman dan pekerjaan Allah harus dipelajari, dan di mana murid-murid akan semakin layak dan sepenuhnya memantulkan terang pengetahuan kemuliaannya sepanjang zaman yang kekal. Jadi Allah menginginkan agar sekolah menjadikan firman dan pekerjaan Allah sebagai konten dari kurikulum sekolah. Sebagai produk atau outcome dari sekolah adalah murid-murid yang memantulkan terang pengetahuan kemuliaannya sepanjang zaman yang kekal. Itu berarti bukan hanya sampai mereka tamat dari sekolah, tapi sampai seterusnya. Kita saat ini diambil dari buku Membina Pendidikan Sejati halaman 16-17 yang ditulis oleh Ellen G. White. Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Publishing House. Buku ini juga bisa dibaca secara online dari egwritings.org. Cek link dari buku-buku tulisan Ellen White di link yang saya sudah taruh di deskripsi video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.